yang artinya, dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedangkan kami diperkenakan menempati surga di mana saja yang kami hendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Yang megang screenshot ya, screen ini siapa? Screen share. Di saya kecil banget tulisannya. Coba dibesarkan lagi. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awratana al-ardha. Gedein lagi dikit. Lagi. Fatabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Di sini kata wa awratana artinya apa? Artinya apa dia? Telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan rahmat ini kepada kami. Iya, kata aurat aja apa artinya? Bapak. Kata apa? Apa? Kan libur kamu udah sekolah. Wah, auratnya di sini artinya apa? Menggantikan. Menggantikan apa? Menggantikan apa? Memberikan. Menggantikan menggantikan Pak. Memberikan. Memberikan. Memberikan apa di sini, Dir? Memberikan janji kepada. Memberikan janji. Memberikan. Wa awrathal ardha. Memberikan al-ardha apa? Memberikan, telah memberikan tempat kepada kami. Tempat kepada kami apa maksudnya? Al-ardha apa maksudnya? Bumi. Maksudnya. Oke, berarti ayat kedua adalah memberi. Ayat yang pertama sama-sama artinya waritha yarithu irsan. Ya, waratha yarithu irsan sama nih. Yang atas waritha Sulaiman Daud. Yang kedua wa awrathnal ardha. Sama artinya sama lafadznya tapi beda artinya. Yang ketiga baca dong ini Arabnya. Yang ketiga. Kamu setoran pakai bahasa terjemahan apa bahasa Arab? Bahasa Arab, Pak. Ya udah, baca. Risuni wa yurisu man ahla yaquba waja'alhu rabbi radiyah. Oke, wa yarithu min yaquba. Yaris di sini artinya yang aku warisi, yang akan mewarisi aku dan mewarisi yang akan mewariskan aku dan jadikanlah dia ya. Oke, jadi teman-teman yang dicatat adalah pengertian yang disampaikan sama Dira tentang secara bahasa ada 3. Satu adalah mengganti. 2 memberi. 3 mewarisi. Next. Oke, baik. Itu ya mengenai pengertian tentang al-ids ya. Jadi ada 3 tadi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tentang pengertian al-faraid yang mana akan disampaikan oleh saudari Syifa Fauziah. Kepada Syifa Fauziah, persilahkan untuk menyampaikan materi mengenai tentang pengertian al-faraid. Oke, Syifa Farad di sini pengertiannya ada berapa? Yang 1, Pak. 1. 1 apa 8? Pengertian faraid secara bahasa ada berapa? Ada 8. Ada 8. 8. Iya, Pak, maaf. Ya,
Semalam udah tidur, dimaklum. Ya. Baik, secara etimologi lafaz faraid itu dalam bentuk jamannya adalah faraidoh, yaitu sesuatu yang diwajibkan, yang diambil dari kata al-fardu yang artinya kewajiban. Secara etimologi kata al-fardu memiliki beberapa arti, diantaranya adalah al-wajibu, yaitu wajib. Satu, al-wajibu. Yang kedua, al-muqaddaru yang artinya diperkirakan. Dan yang ketiga ada al-hazzu yang artinya pembatasan. Dan yang keempat ada al-taqdiru yang artinya ketentuan. Yang kelima ada al-qat'u yang artinya ketetapan atau kepastian. Yang keenam ada al-inzalu yang artinya menurunkan. Dan yang keenam ada at-tabyinu artinya penjelasan. Yang terakhir ada al-nasibu artinya al-nasibu al-muqaddaru al-mafrudu yang artinya bagian yang ditentukan. Oke. Jadi ilmu Berarti faraid pengertian faraid di sini ada 8 ya, 8 arti. Salah satunya adalah al-wajib atau al-muqaddar atau al-hazzu atau at-taqdiru atau al-qat'u atau al-inzalu atau at-tabayyinu atau an-nasib al-muqaddaru al-mafrud. Ya, bagian yang ditentukan itu ada secara bahasa 8 arti. Nah, secara istilah apa Munawarah? Jangan sifat. Munawarah Iya, Pak. apa secara istilah faraid? Jadi faraid itu secara istilah ya, Pak ya. Ini. Jadi disiplin ilmu yang mana ilmu faraid ini diambil dari sumber Al-Qur'an, hadis, ijma' serta ijtihad para ulama. Kemudian yang mana ijma yang paling kuat itu di ijma di masa sahabat. Kalau sekarang itu sudah tidak ada lagi nama ijma, adanya ijtihad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mengenai tentang berapa kadarnya, ya. Berapa kadarnya dalam artian bagian-bagian dari ilmu faraid itu atau bagian dari pembagian waris itu menurut saya berapa kadarnya ya Pak ya. Kemudian yang ketiga itu siapa yang dapat, dalam artian ya siapa yang berhak mendapatkan ahli waris dan siapa yang tidak berhak mendapatkan ahli waris itu ya. Ini yang terakhir itu tata caranya itu seperti apa dalam pembagian waris gitu Pak. Begitu ya Pak. Berarti ada berapa kata kunci di situ? Ada 5 Pak. Ada 5 apa 4? Sebenarnya ada 4 Pak, ada 4. Ada 4. Ya Pak. Pertama adalah ilmu ya. Nah Ya, teman-teman, jadi faraid yang disampaikan tadi yang Munawwarah itu ada 4 kata kunci yang perlu kalian tulis ya secara apa ya, garis besar biar mudah untuk menghafal sebuah pengertian. Secara istilah faraid di sini adalah ilmu. Nah, kalau ilmu itu di masing-masing itu pasti punya sumbernya. Ya. Contoh misalnya tafsir, sumbernya dari mana? Al-Qur'an. Apa lagi? Psikologi atau psikiater dari ilmu psikolog. Nah, kalau ilmu mawaris di sini sumbernya dari mana? Nah, maka ilmu diambil dari kata kunci kedua. Kata kunci pertama tadi ilmu ya. Diambil dari Al-Qur'an 1. Semua undang-undang ilmu faraid itu diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lalu ada namanya ijma'. Setelah itu ada ijtihad. Nggak perlu saya jelasin sekarang. Kalau mau nanya nanti. Itu kata kunci kedua. Kata kunci ketiga adalah berapa bagiannya, berapa kadarnya. Maksudnya kadarnya apa? Berapa si bapak dapat, berapa si ibu dapat, berapa si anak dapat, si anak laki-laki berapa, si anak perempuan berapa. Itu berarti namanya kadarnya atau bagiannya. Itu kata kunci yang ketiga. Kata kunci keempat apa? Munawwarah? Siapa? Apa dia? Siapa yang dapat, Pak? Siapa yang dapat atau siapa yang layak untuk mendapatkan warisan.
atau siapa yang tidak mendapatkan warisan. Ya. Kata kunci keempat, kata kunci yang kelima adalah tata caranya. Bisa kita ulang ya bareng-bareng. Yang pertama adalah kata kunci pertama apa? Ilmu. Ilmu. Kata kunci kedua? Ilmu, Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran, sama Ijma ijma. ulama dan ijtihad ulama. Diambil Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad. Ya. Ketiga, Kadarnya. Berapa kadarnya atau bagiannya? berapa kadarnya? Paham nggak maksudnya kadarnya berapa? Si bapak dapat berapa, si ibu dapat berapa, si anak dapat berapa, yang laki-laki dapat berapa ya? Yang keempat, Yang layak untuk mendapat siapa yang layak, siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak, siapa yang harus dapat, siapa yang harus diusir, dan seterusnya. Yang kelima, Tata caranya. tata caranya. Oke. Next. Oke, baik ya. Itu mengenai tentang ilmu al-faraid ya. Yang mana sekali lagi saya jelaskan itu ada 5 ya. Yang pertama itu mengenai tentang ilmu ya. Kemudian diambil dari Al-Quran. Kemudian berapa kadarnya, siapa yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut, dan tata caranya seperti apa ya. Yang mana tata caranya juga sudah disebutkan di dalam Al-Quran ya. Itu mengenai tentang pengertian ilmu faraid. Kita lanjut ya ke pengertian berikutnya, yaitu mengenai tentang tirkah. Tirkah itu akan disampaikan oleh saudari Dira Fitri Azhara. Kepada Dira Fitri Azhara dipersilahkan untuk menyampaikan materi mengenai tirkah. Baik, terima kasih pada Munawaroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tirkah. Tirkah secara bahasa yaitu peninggalan. Peninggalan ini terjadi apabila ada 3 rukun, yaitu adanya muwaris atau orang yang meninggalkan warisan, dan yang kedua itu adanya al-waris atau orang yang menerima warisan, dan yang ketiga itu al-maurud atau sesuatu yang ditinggalkan. Sesuatu ini seperti hartanya, sesuatu ini seperti termasuk tanah, rumah, mobil, dan sesuatu yang jelas. Menurut para mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki perbedaan, yaitu kalau mazhab Hanafi itu hanya harta dan harta saja yang menjadi tirkah. Kalau hak, kalau mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali itu hak dan harta termasuk dalam tirkah. Oke. Pengertian tirkah yang disampaikan oleh Dira tadi adalah peninggalan atau yang ditinggalkan ya. Adapun apa saja rukunnya tadi 3 ya. Al-muwarid adalah orang yang meninggalkan. Berarti ada orang meninggal. Ada nggak tirkah atau warisan orang yang belum meninggal? Nah itu tadi saya sempat baca di grup. Gimana kalau bagi-bagi warisan orang tuanya masih hidup? Ya itu begitu tega namanya. Berarti al-muwarid orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan. Ya, setelah itu ada namanya al-warith. Siapa itu al-warith? Orang yang mendapatkan warisan. Habis itu yang terakhir al-mauruth. Apa itu al-mauruth? Adalah peninggalannya, barangnya, hartanya, haknya. Mau itu mobil, mau itu apa lagi? Rumah, tanah, dan sebagainya. Nah, sekali tadi terus yang selanjutnya dijelaskan Hanafi, madhab Hanafi dengan madhab yang 3 lainnya, itu ada perbedaan pendapat hanya di masalah hak. Kalau dua-duanya sepakat bahwa harta adalah tirkah dua-duanya. Tapi menurut madhab Hanafi, hak itu nggak bisa dijadikan sebagai tirkah atau peninggalan. Contohnya, contohnya apa ya kemarin yang Munawwarah ya? Yang ini Pak, menurut Imam Hanafi ya Pak.
Iya, Yang hak. yang Contoh kayak hak itu 2 semalam saya kasih. Ini Pak, jadi katanya misalnya saya nih punya hutang sama Dira 100 juta Hmm. ya Pak ya, naudzubillah 100 juta. Hmm. Dan ketika saya Nah, ke meninggal, saya, ke teman-temannya dong jelasinnya. ya, jadi contohnya itu seperti ini. Contohnya, misalnya saya itu punya hutang sama Dira 100 juta. Tapi karena sayanya sudah meninggal, maka si si piutang itu tidak ada hak. Dalam artian ini Pelan-pelan. Munawarah ngasih uang 100 juta, bukan ngasih, meminjamkan 100 juta ke Dira. nah, Ya, Munawarah sudah tidak ada usia lagi. Sedangkan Munawarah punya hak piutang kan di Dira ya. Karena Dira harus ada kewajiban untuk melunasi hutangnya. haknya Munawarah ya. Hmm. Nah, 100 juta ini menurut mazhab Hanafi tidak bisa menjadi warisan. Jadi ahli waris tidak bisa menuntut Dira untuk membayar karena hak tersebut tidak ada di tangan Munawarah ketika meninggal, tapi adanya di Dira. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki atau Hambali atau Hanabila itu menjadi warisan. Ahli waris boleh menagih kepada Dira karena hak termasuk ada dari tirkah. Jelas ya semuanya? Teman-temannya? Halo? Iya, Pak. Oke, selanjutnya contoh lainnya. Misalnya siapa namanya? Dira ini penulis buku terkenal. Ya, ada namanya hak cipta. Hak cipta ada nggak? Ada Pak. Yang lain dong, aktifin dong, aktif kelasnya. Jangan cuma saya. Ada Pak. Kalau ada ya. Ada, Pak. Hak cipta. Ada Pak. Menghasilkan uang nggak hak cipta ini? Menghasilkan uang, Pak. Apa itu hak cipta? Kalau bahasa Arabnya adalah hukukun nasyr ya. Jadi saya dapat dari situ komisi bahwa itu adalah milik saya. Nah, ketika misalnya siapa namanya? Ibu Rektor kemarin ya, telah meninggalkan kita ya. Beliau banyak buku-bukunya almarhumah. Itu hak cipta bisa diwariskan nggak sama keturunannya, ahli waris? Ayo jawab. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Nah, Munawarah nggak bisa. Ada lagi yang bisa jawab? Tidak bisa, Pak. Karena itu milik pribadi. Karena itu milik pribadi. Next. Maksudnya milik Milik hak apa? ciptanya milik pribadi. Hak ciptanya kan karena bisa turunnya ke ahli waris. Nggak, pertanyaan saya, hak cipta ini bisa diambil nggak nanti sama ahli waris? Itu kan misalnya buku-bukunya jual terus. Ada penghasilan kan dari buku itu? Iya, Pak. Iya. Nah, itu bisa diambil nggak hasilnya untuk ahli waris? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. bisa. Menurut mazhab Hanafi berarti nggak bisa. Nah, menurut mazhab Hanafi itu tidak bisa. Karena itu hak, bukan harta. Kalau menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, itu bisa. Jadi ahli waris itu bisa ngambil tuh hasilnya jalan terus. Sampai kapanpun itu menjadi warisan. Karena itu hak. Kalau kalian mengambil pendapat Imam Hanafi, Abu Hanifah, maka itu tidak bisa menjadi peninggalan atau harta. Bisa dipahami ya di sini? Iya, Bapak. Oke, sekarang lanjut. Dira, siapa? Mau Dira, mau Syifa? Menjelaskan perbedaan tirka dengan faridah. Apa perbedaan tirka dengan faridah? Mal farqu baina tarikah wal faridah?
Jira kayaknya nervous banget, kamu Jadi tegang kalau banget. Belum sarapan? iya Pak. Apa mau dilamar hari ini? Jadi tegang. Jadi perbedaan antara tirkah dan faraid itu, kalau tirkah itu harta peninggalan, sedangkan faraid bagiannya. Kalau tirkah itu kan peninggalan yang harta peninggalan. Kalau jika dibagi itu menjadi 3, ada amanah, wasiat, dan warisan. Kalau amanah itu misalnya saya diamanahkan untuk misalnya saya diamanahkan untuk berjodoh dengan laki-laki yang berusia 70 tahun. Di sini saya berhak menolak atau berhak menolak atau menerimanya. Sedangkan kalau wasiat itu misalnya saya diwasiatkan sama orang tua saya, harta diwasiatkan oleh orang tua saya. Jika orang tua saya tidak ada, berarti harta peninggalannya itu diwakafkan kepada masjid, itu namanya wasiat. Sedangkan warisan itu harta peninggalan dari orang tua yang itu untuk diwariskan kepada yang sedarahnya. Sedarahnya ya. Kalau darah biru, darah kuning. Terus kalau faraid bagiannya. Oke, perbedaan tirkah dengan faraid. Tirkah tadi disampaikan sama Dira itu ada 3 bagiannya, cakupannya lebih luas, ya, lebih am atau umum. Kalau faraid itu lebih khusus. Faraid itu salah satu bagian dari tirkah ya. Tirkah yang pertama yang disampaikan sama Dira adalah amanah. Ketika orang mau meninggal, menyampaikan amanat, tolong kamu urusin ini, tolong kamu tagihin Munawarah, tolong kamu tagihin Aulia, tolong kamu tagihin Nurul, maka wajib dilakukan. Itu namanya amanah, ya. Itu tirkah, peninggalan juga harus dilakukan. Yang kedua itu namanya wasiat. Wasiat misalnya dia nulis di wasiatnya, saya menitipkan untuk anak angkat saya, dia dapat 1/3 misalnya, atau 1/5 atau 1/6, atau saya berikan uang 1/3 ini untuk pembangunan masjid, itu wasiat. Atau saya ingin anakku Dira nanti menikah dengan si laki-laki ini misalnya, itu namanya wasiat. Yang ketiga yaitu adalah warid, mawarid atau warisan bahasa Indonesianya. Mawarid. Apa itu mawarid? Peninggalan. Nah, kalau faraid itu namanya bagiannya. Maksudnya bagiannya apa? Laki-laki dapat berapa? Sudah ada ditentukan dalam Al-Quran. Sudah ada jatahnya di dalam As-Sunnah. Kamu dapat berapa? Yang laki-laki dapat berapa? Perempuan dapat berapa? Kalau bahasa Arabnya itu adalah hissah ya. Kam hissatul lirrajul wa kam hissah lil mar'a wa kam hissah lil ibn wa kam hissah lil bint ya. Berarti faraid di sini sudah ditentukan bagiannya. Bisa dipahami? Belum, Pak. Gimana? Maksudnya faraidnya tadi gimana, Pak? Bagiannya maksudnya gimana? Bagian apa gimana ya? Oke, warisan bisa nggak dibagi sesuka hati? Bisa kan? Sedangkan di dalam Al-Quran itu kan fardhah ya, harus diikuti juga kan? Maka sudah ditentukan laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa, kakek dapat berapa, nenek dapat berapa. Maka itu sudah mafrud. Mafrud itu sudah ditentukan di Al-Quran, As-Sunnah. Tadi apa lagi? Ijma sahabat dan
ijtihad ulama. Nah, itu namanya bagiannya. Kalau tirka itu peninggalannya masih secara umum. Amanah, ada nggak bagian-bagiannya di Al-Quran? Ya kita nggak tahu yang meninggal itu ngasih amanat apa aja kan. Wasiat, ada nggak bagiannya? Ya, kita juga nggak tahu. Bapaknya Dira itu wasiatnya apa misalnya. Atau bapaknya Munawara apa. Atau bapak saya nanti ketika mau wasiat apa. Jadi kesimpulannya tirka itu masih secara global. Bawahnya itu nanti ada namanya amanah. Yang kedua ada wasiat. Ketiga baru ada namanya mawarid atau warisan. Pelan-pelan aja yang penting paham. Lalu faraid adalah sudah ketentuan-ketentuan yang sudah dibagikan di Al-Quran, di As-Sunnah, di ijma para sahabat, lalu ijtihad para ulama. Bisa dipahami, Nurul? Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanya di sini? Berarti faraid itu termasuk dari warisan atau gimana, Pak? Masuk, saya katakan faraid itu salah satu bagian dari tirkah. Ya, ulang lagi. Tirkah itu secara umum ya, tirkah itu secara umum. Bawahnya 1 amanah, 2 wasiat, 3 namanya warisan kan? Tadi faraid warisan bukan? Faraid itu tata cara bagian warisan itu. Warisan bukan faraid, saya tanya. Warisan, Pak. Ya, Pak. Coba pengertiannya. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang warisan. 1, tentang dia ilmu diambil dari Al-Quran, Al-Quran, sunnah, ijma, dan ijtihad. ulama. Ya, kata kunci ketiga apa? Kadar. Kadar apa? Kadar warisan kan? Iya. Keempat, Siapa Siapa yang yang siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Tata cara nomor 5. Berarti faraid warisan bukan? Warisan, Pak. Warisan. Berarti tirka itu lebih global, faraid itu lebih lebih terfokus atau rincian. Berarti bagian tirka itu ada 3. 1 Amanah. 2 Warisan, wasiat, dan warisan. bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa dilanjut? bisa, Pak? Belum pada ngantuk? Belum, Pak. Baru bangun, masa ngantuk? Sudah mulai lapar belum? Ada sarapan, Pak. Alhamdulillah. Oke, dilanjut. Munawara biar cepat. Habis ini kan mau belajar filsafat kalian. Iya, betul, Pak. Ya, jadi itu ya, mengenai tentang tirkah ya. Sekali lagi, tirkah itu peninggalan ya. Peninggalan, harta peninggalan atau yang ditinggalkan. Kemudian ada muaris. Muaris itu orang yang meninggalkan warisan. Itu muaris. Terus alwaris. Alwaris orang yang menerima. Orang yang menerima warisan. Itu namanya alwaris. Dan yang terakhir itu al-maurud. Yang mana sesuatu yang ditinggalkan. Baik itu hartanya maupun haknya ya. Dan tadi yang Bapak sampaikan mengenai perbedaan tirkah dan faraid, yang mana kalau tirkah itu harta peninggalan, sedangkan faridoh atau faraid ya, faridoh itu bagian-bagiannya seperti amanah, wasiat, dan warisan. Semoga kalian semua memahami ya mengenai tentang al-ir, kemudian faridoh atau faraid, dan tirkah. Nah, ini materi yang terakhir. Kemudian ada materi yang terakhir yaitu mengenai tentang hukum waris nasional. Yang mana hukum waris nasional itu dibagi menjadi 3, yaitu hukum waris Islam, kemudian hukum waris perdata, dan yang terakhir itu
hukum waris ini apa namanya, hukum waris adat ya seperti itu. Nah, mohon slide-nya di hukum waris nasional yang pertama. Ya, baik. Hukum waris Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri ya. Jadi dalam pasal 171 ayat A KHI. Jadi KHI itu singkatannya adalah kompilasi hukum Islam ya. Jadi kompilasi hukum Islam ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilik harta peninggalan atau tirkah waris. Menentukan siapa saja yang berhak ya. Jadi siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapatkan warisan tersebut. Maka pembagian warisan dalam Islam ini dibagi berdasarkan masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan ya. Kemudian warisan dalam hukum waris dapat dibagi berdasarkan wasiat pada orang lain atau suatu lembaga dengan ketentuan paling banyak itu 1/3 dari warisan kecuali ahli waris menyetujuinya. Itu mengenai hukum waris Islam. Yang mana sini sudah ada bagian-bagian ya, bagian-bagian ahli waris berdasarkan hukum Islam. Menurut pasal 176 sampai 185 KHI, kompilasi hukum Islam. Yang mana sudah ada 8 contoh mengenai pembagian warisan menurut hukum Islam ya. Nanti bisa dibaca sendiri di slide-nya. Langsung saja kita ke ini hukum Islam yang perdata. Oke, sebentar, Munawwarah, saya ambil alih sebentar ya, izin ya. Tadi yang sampaikan, yang pertama tadi apa? Coba back slide-nya. Ketentuan umum yang pertama adalah hukum waris Islam. Hukum waris nasional atau hukum waris Islam. Hukum waris nasional di sini adalah undang-undang ya. Kalau bahasa Arabnya itu adalah ad-dustur. Dustur Indonesia. Apa itu? Undang-undang Indonesia mengenai warisan di hukum warisan Islam. Ya, kurang lebih penjelasan yang ditulis oleh pemakalah atau dipaparkan oleh pemakalah yaitu bahwa warisan itu adalah peninggalan yang akan diambil oleh ahli waris. Itu poin pertama. Mau itu peninggalannya harta maupun itu hak dan sebagainya. Nah, namun ada tambahan di sini. Boleh nggak orang yang mewariskan itu memberikan wasiat? Boleh. Tapi ada batasannya, ada standarnya, ada takarannya, ada kadarnya. Gak bisa seenak-enaknya misalnya nih yang mau meninggal ini bilang dia anaknya 10, lalu dia wasiatkan seluruh harta saya itu 90% saya berikan kepada lembaga sosial, 10% untuk keturunanku. Itu nggak bisa. Karena ketentuannya adalah maksimal, adalah 1/3 untuk diberikan kepada yang lain. Sisanya baru ahli waris. Ya. Berarti poin pertama, adanya warisan Islam yang ditinggalkan yang ada ahli waris. Yang kedua di sini adalah kadarnya adalah 1/3 itu paling maksimal memberikan kepada yang lain selain ahli waris. Itu pemaparan yang disampaikan sama pemakalah di hukum waris Islam. Next. Kalau ini bahan bacaan aja, soalnya ini nanti ada di makalah-makalah selanjutnya. Ya, lanjut ya Pak. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas penambahan materi mengenai tentang hukum waris Islam. Kemudian hukum waris yang kedua itu mengenai tentang hukum waris perdata. Ya, hukum waris perdata. Yang mana hukum waris ini berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan. Karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal beserta
pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Jadi golongan ahli waris perdata ini dibedakan menjadi 4 golongan. Yang golongan pertama ini suami atau istri dan anak atau keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Bapak, mohon maaf, suara saya jelas tidak, Pak? Jelas. Mohon maaf ya. Soalnya sini putus-putus, Pak. Nge-lag. Suara AC jelas, suara hati juga jelas. Ya. Ya, itu mengenai tentang golongan pertama ya. Jadi golongan pertama itu suami atau istri dan anak atau keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Contohnya itu ini. Contohnya itu masing-masing mendapatkan 1/4 bagian ya. Jadi warisan adalah istri atau suami dan ketiga anaknya itu mendapatkan 1/4 bagian. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua yaitu mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri dan anak. Ya. Jadi masing-masing itu mendapatkan 1/4 bagian. Pada prinsipnya bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 bagian. Itu ya. Jadi orang tua itu tidak boleh kurang dari 1/4 bagian. Itu menurut golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga yaitu pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari ibu maupun dari ayah. Contohnya itu ini ya. Contohnya itu adalah kakek atau nenek, baik dari ayah dan ibu. Pembagian dipecah menjadi 1/2 bagian. 1/2 bagian untuk garis ayah dan 1/2 bagian untuk garis ibu. Itu menurut golongan yang ketiga. Karena tidak mempunyai saudara kandung ya. Jadi diserahkan kepada warisan dari ayah atau dari ibu mendapatkan pembagiannya itu dipecah menjadi 1/2 bagian. Ya, 1/2 bagian baik dari garis ibu maupun dari garis ayah. Kemudian golongan yang terakhir yaitu golongan yang keempat, yang mana golongan ini berhak menerima warisan, yaitu keluarga sedara. Keluarga sedara itu seperti ayah, itu ya Pak ya. Contohnya ini. Jadi golongan yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedara. Seperti dari keluarga ayah, Mereka ini mendapatkan setengah bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain yang derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan 1/2 bagian sisanya. Seperti itu mengenai hukum waris perdata. Oke, terima kasih Munawwarah. Hukum waris perdata yaitu undang-undang ya di sini ya. Bicara undang-undang itu ada 4 golongan. Tadi golongan pertama yang ya biasa ya keluarga kecil ya, keluarga bahagia, misalnya ada suami, istri, anak dan laki-laki, mau itu anak laki-laki dan anak perempuan, itu ya pembagiannya sesuai yang nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang kedua yaitu adalah warisan nih, misalnya kamu belum nikah, tapi kamu meninggal, tapi kamu punya harta. Nah ini buat siapa? Kamu nggak punya anak kan? Nah itu dapatnya ke siapa aja itu. Nanti ada golongan ketiga, yaitu golongan yang tidak mempunyai saudara kandung sehingga tidak mendapatkan waris, adalah keluarga dalam garis lurus ke atas. Dia nggak punya, dia anak tunggal misalnya. Berarti yang dapat itu siapa? Yang ke atasnya. Golongan terakhir adalah golongan pada golongan ini
menerima warisan adalah keluarga sedara. Keluarga sedara itu apa? Itu dari bapak, dari ibu, misalnya paman dan sebagainya, itu bibi. Ya kurang lebih seperti itu penjelasannya. Masing-masing golongan ada cara pembagiannya. Nanti ada di pertemuan selanjutnya nanti. Next. Baik, terakhir yaitu mengenai hukum waris adat. Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, ya. Jadi setiap daerah atau suku itu mempunyai cara berbeda dalam pembagian waris, ya. Jadi mereka itu mempunyai adat masing-masing, tergantung adatnya. Seperti Kalimantan seperti apa, dan itu sudah disetujui dalam undang-undang gitu ya Pak ya, teman-teman. Jadi waris adat ini tergantung daerah atau suku yang ada di daerah tersebut. Jadi beda-beda cara hukum warisnya itu. Adapun yang pertama itu mengenai sistem individual, yang mana setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Itu menurut sistem individual. Ini yang kedua. Yang kedua, kolektif. Ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaannya ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut. Kemudian sistem mayorat, harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti dari ibunya ya. Jadi emang setiap daerah dan suku itu mereka mempunyai cara sendiri dalam hak waris. Tapi tidak asal memutuskan warisan, disetujui dari mungkin dari undang-undang bisa gitu kan. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Menora. Nah, hukum waris adat di sini adalah kembali lagi kepada adat atau bahasa sekarang itu adalah kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Adalah al-uruf. Apa itu al-uruf? Kebiasaan di suatu daerah, kebiasaan di suatu marga, kebiasaan di suatu kabilah, kebiasaan di suatu keluarga. Pembagian hartanya begini. Masing-masing sepakat. Ya sudah. Keluarga sukunya sepakat. Ketua sukunya sepakat. Ketua kabilahnya setuju. Ketua daerahnya setuju bahwa pembagian warisan di daerah tersebut seperti ini. Ya sudah, semuanya mengikuti cara adatnya. Ya, kalau tadi ada 3 pembagian ya, individual, kolektif, atau mayorat ya, ya jelas ya di situ ya bagiannya masing-masing. Yang kedua itu hanya dibagikan secara hak, penggunaan yang terakhir itu adalah dapat kepada anak yang tertua. Kurang lebih seperti ini ya makalah hari ini. Silahkan yang mau ditanya dibaca aja pertanyaan yang di grup. Kalau mau tambahan nanti sesi 2 mau tambah tanya silahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menambahkan materi mengenai tentang hukum konstitusional. Alhamdulillah, mengenai materi tentang pengertian al-id, kemudian ayat-ayat tentang al-id, pengertian faraid, serta tirkah dan hukum waris nasional sudah kami sampaikan ya dari kelompok 1. Dan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, yang mana di grup sudah ada 2 pertanyaan dari teman saya. Yang mana pertanyaan yang pertama itu mengenai tentang bagaimana hukumnya jika wasiat lebih besar dari jatah ahli waris. Itu pertanyaan dari Firna Nahwa Firdaus. Pertanyaan dari Firna Nahwa Firdaus mengenai tentang bagaimana hukumnya jika wasiat lebih besar dari jatah ahli waris akan dijawab oleh Syifa Faujiah. Kepadanya dipersilakan. Jadi yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dosen, bagaimana hukum wasiat lebih besar dari jatah ahli waris tersebut. Maka hukumnya adalah tidak boleh, karena
Tidak boleh karena yang karena tidak boleh karena yang tidak boleh melebihi dari sepertiga dari harta warisan. Maaf ya, Jadi, suaranya putus-putus. Di saya aja apa di kalian juga? Di saya enggak, Pak. enggak, Pak. Suara Syifa yang putus-putus atau yang di saya gangguan? Maaf Pak, di Bapaknya yang gangguan Pak. Oh, Bapak. Ya. Coba diulang jawabannya gimana? Pertanyaan dan jawabannya? Pertanyaannya, bagaimana wasiat lebih besar daripada jatah ahli waris? Artinya, kalau lebih besar itu hukumnya tidak boleh. Boleh seseorang membuat warisan, tetapi tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisannya. Karena apa? Batas sepertiga itu ditentukan untuk menjaga agar hak ahli waris tersebut tidak terlanggar. Begitu jawabannya, Pak. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian jika warisan itu tidak dibagi sesuai ketentuan Islam itu? Betul, Pak. Gimana pendapatnya? Kak Syifa, boleh diulangi lagi? Ya, sebentar. Ya, pewaris itu boleh membuat wasiat, tetapi wasiat tersebut itu tidak boleh melebihi besar dari jatah warisan ahli waris. Jadi hanya boleh diberi wasiat hanya sepertiga dari harta warisan, tidak boleh lebih dari harta warisan tersebut, karena batasan sepertiga tersebut ditentukan untuk menjaga agar hak ahli waris tersebut tidak terlanggar, gitu Pak. Yang nanya siapa ini? Firna Firdaus. Mana orangnya? Tadi bilang ke saya jaringannya kurang bagus Pak. Ya, yang nanya aja nggak tanya. Oke, Alhamdulillah, ada. terima kasih Saudari Syifa. Firna yang nanya. Iya, Oke, Firna maksudnya gimana dari pertanyaannya? Coba, saya masih abstrak nih pertanyaannya. Bagaimana? pertanyaannya itu bagaimana jika wasiatnya itu lebih besar dari jatahnya ahli waris? Tadi pertanyaan alhamdulillah terjawab karena jawabannya itu tidak boleh karena ada batasannya, harus ada batasannya, harus ada kadarnya. Kadarnya itu sepertiga. Jadi sisanya itu untuk ahli waris agar tidak terlanggarnya ahli waris. Oke. Ya, saya salah baca soal. Terima kasih. Next. Ya, oke, baik. Untuk pertanyaan dari Firna Nahwa Firdaus, sepertinya sudah cukup ya Pak ya? Cukup. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Firna Nahwa Firdaus ya. Jadi sekali lagi, tidak boleh harta wasiat itu melebihi dari sepertiga bagian, ya. Nggak boleh melebihi dari sepertiga bagian. Nah, sisanya itu baru hak para calon ahli waris. Jadi waris, Iya. ya, gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Syifa Fauziah yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Firna Nawah Firdaus. Iya. Ini pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya dari Karismawati, yang mana pertanyaannya itu ada 3 poin. Poin yang pertama itu, bagaimana pendapat kalian jika warisan itu tidak dibagi sesuai ketentuan Islam, tetapi anak-anaknya sudah sepakat dan ridho akan kesepakatan tersebut? Itu pertanyaan pertama. Dijawab dulu apa langsung ke poin B? Jawab aja langsung jawab, biar cepat. Oke, baik. Pertanyaan Firna, mohon maaf, pertanyaan Rismawati akan dijawab oleh Saudari Lira Fitri Azhara. Padanya dipersilahkan.
Saudari Dira? Terima kasih kepada Munawaroh. Iya, sudah Mun. Oke, baik. Pertanyaannya. Jadi, boleh nggak kalau warisan itu nggak dibagi sesuai ketentuan Islam? Jawabannya itu tidak boleh karena warisan ini sudah ketentuannya ini sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Ya, saya ingin menambahkan jawaban dari Dira, yang mana saya dengan yang disampaikan oleh Dira bahwasanya tidak boleh warisan itu suka sama suka ya, karena sudah ada di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang mana ayatnya berbunyi lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa, yang artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, ini sudah ada di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 7, yang mana dari ini dalil akli, yang bersifat sudah jelas yang sudah jelas sumbernya dari Al-Quran, yang mana kalau akli itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis secara mutawatir. Jadi tidak bisa dirubah. Nah, tetapi banyak sekarang itu menyalahgunakan tentang warisan. Jadi apa namanya? Nih, di surat An-Nisa ayat 14 juga berbunyi wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya hukum waris. Ini tanda kutip hukum waris. Niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 14. Jadi sudah jelas di dalam Al-Quran itu sudah ada mengenai ayat tentang waris. Itu tidak bisa dirubah lagi karena sudah termasuk dalil akli, yang mana hukumnya sudah jelas terdapat di dalam Al-Quran, jadi tidak bisa dirubah lagi. Sayangnya banyak yang menyalahgunakan tentang warisan ini gitu kan, dan banyak yang cekcok karena mempermasalahkan tentang warisan seperti ini. Kemudian sebenarnya ini adanya ayat waris itu kenapa sih kok bisa adanya ayat waris gitu kan? Karena ini ya, karena pada zaman dulu, pada zaman sahabat, aduh Pak, mana nih? Oh iya, pada zaman sahabat itu Sa'ad bin Rabi, mereka itu mati syahid karena di pas perang Uhud dia mati dalam keadaan syahid. Kemudian pamannya itu mengambil seluruh harta dari Sa'ad bin Rabi, sedangkan Sa'ad bin Rabi juga meninggalkan istri dan anaknya. Itu makanya karena harta Sa'ad bin Rabi itu diambil oleh pamannya, maka turun tentang ayat waris yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa yang tadi saya sampaikan gitu kan. Nah, dulunya perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena emang perempuan dulu katanya dia itu tidak ikut dalam berperang, tidak ikut berjihad, tidak ikut membela Islam. Makanya dulu itu seorang wanita itu tidak mendapatkan waris. Tetapi setelah ayat ini turun dan setelah apa ya?
Jadi setelah ayat ini turun, maka perempuan itu mendapatkan warisan, dan warisannya itu kalau laki-laki berdua setengah 2 kali lipat dari perempuan itu. Jadi adanya ayat turun itu emang karena dulu itu sahabat yang bin Robi itu dan diterima dari pamannya gitu. Ya, sadar. Lagi kesimpulannya mengenai tentang warisan ini, yang mana karena sudah ada dalilnya, sudah bersumber dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak bisa dirubah kecuali warisan, kecuali wasiat. Seperti itu. Sudah, Mun. Sudah, Pak. Kamu cocok jadi anggota DPR. Ngoceh aja. Intinya aja pertanyaannya, bolehkah atau enggak? Jawab aja, itu aja ke situ. Sudah, Pak. Boleh. Nih, bagaimana pendapat kalian jika warisan itu tidak dibagi sesuai ketentuan Islam? Tetapi anak-anaknya sudah sepakat dan ridho akan kesepakatan tersebut. Ada keridhaan di situ. Boleh apa enggak jadinya? Tetap saja tidak boleh, Bapak. Tetap saja nggak boleh. Iya, sudah jelas dalam Al-Quran, sudah ada pembagiannya. Oke, sudah ada yang jelas di dalam Al-Quran. Tapi kalau misalnya berlaku adat uruf gimana? Kalau sudah kebiasaan, itu berarti kan sudah ada kesepakatannya, Pak ya. Tahu liar, Pak, masalah warisan, Pak. Belum dapat warisan aja udah liar kan, gimana kalau dapat? Ya bolehkah atau enggak? Boleh jika ada keridhaan masing-masing, tapi baiknya emang sesuai ketentuan faraid, atau faraid kan bagian ya, karena kita tidak tahu ya, mungkin di antara saudara-saudara itu yang berbeda karakternya, bisa mengambil hak yang lain dan sebagainya. Tapi boleh enggak kalau sudah ada kesepakatan? Sudah boleh. Untuk Ya, Pak ya. yang kedua, bisakah warisan dibagikan sebelum orang tua meninggal? Kalau orang tua belum meninggal, itu namanya warisan bukan, Dir? Apa, Dir? Bukan, Pak. Itu Apa namanya, Dir? wasiat. Hah? Wasiat. Hibah. Hibah. Oh, kamu dibentak, kamu langsung sama anggota DPR. Hibah katanya. Berarti kalau warisan dibagikan sebelum meninggal itu bukan warisan. Ya. Itu namanya hibah ya, Pak ya. Jadi sebelumnya izin menanggapi, Pak. Maksudnya dibagikan itu boleh? Dibagikan Iya, maksudnya dibagikan itu misalnya punya tanahnya banyak. Nah, si orang tuanya itu yang membagikan ke misalnya anak keempat ya, keempat anaknya, dan sudah disertifikatkan atas nama anaknya gitu, Pak. Nah, itu gimana tuh? Apa itu juga hibah karena belum meninggal orang tuanya gitu? Atau gimana gitu? Orang tuanya sudah meninggal belum? Belum. Jadi orang yang mengurus itu semua udah dibilang ini buat si A, buat si B, dan sudah termasuk sertifikatnya pun udah dibikin-bikinin tuh masing-masing. Iya, calon-calonnya sudah disiapin semuanya nih. Kamu dapat ini. Itu udah jelas hibah. Karena dari pengertian aja kan peninggalan. Kalau mau warisan ya, itu peninggalan. Oke ya, baik Bapak. Hibah ya. Yang ketiga, yang dikatakan adil dalam mewarisi itu seperti apa ya? Ini udah kayak pembahasan poligami, ada adil-adil segala. Rismawati ini nanya cuma tambah-tambahan atau gimana maksudnya adil ini? Benar Bapak, benar. Karena kebetulan insya Allah pertanyaan ini real di kehidupan saya insya Allah. Makanya saya pengen banget tahu gitu. Iya, mohon pemahamannya gitu diluruskan. Adil itu gimana maksudnya? Maksud kamu adilnya apa? Ya kan kalau misalnya secara Al-Quran kan udah ada ketentuannya ya. Mungkin mohon penjelasannya, pemaknaan dari kenapa laki-laki bisa 2 kali lipat dari si perempuan atau apa gitu. Itu yang
Terus yang kedua itu, ya kenapa sih begitu? Kayak gitu loh, Pak. Mohon adilnya. Ada juga, tadi kan saya nanya kesepakatan bersama ya. Jadi kebetulan itu ada satu kasus yang punya 4 bersaudara. Satu saudaranya ini dari segi ekonomi sangat kurang. Jadi si orang tua itu melebihkan hartanya atas si anak itu. Padahal itu tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi kami sepakat gitu loh, Pak. Makanya saya nanya, adil di sini tuh maksudnya apa ya? Gimana gitu? Duh, terlalu luas ya bahasannya. Oke. Oh, Mengenai adil ya, adil. Mengenai adil ya, semalam juga saya sempat apa ya, membimbing pemakalah ya. Ketika memberikan contoh mengenai apa ya, Mon, saya lupa deh. Eh, Yang cerita Bapak itu bukan, Pak? contoh apa? Yang nenek Bapak dan orang tua Bapak. Oh, bukan, bukan. Contohnya, iya ya, contohnya. Gimana kalau misalnya diwasiatkan seperti yang tadi sampaikan Risma ya, ada yang ya. salah satu anaknya masalah pendapatan ekonomi lemah ya, tapi ditulis di wasiat itu dia lebih besar dapatnya daripada yang lain. Ya, Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan hitungan matematikanya Al-Quran ya mengenai warisan. betul, Pak. Terus kenapa yang laki-laki harus dapat lebih 2 ya, 2 banding 1 daripada perempuan. Padahal nggak sama-sama manusia, sama-sama nyawa ya, bernyawa. Tapi kemarin saya berikan bagaimana jika wasiat itu, misalnya seandainya orang tuanya Rismawati itu ngasih wasiat, wasiat pertama, Risma ini harus menikah dengan teman saya yang umurnya 60 tahun. Apakah harus dilaksanakan? Kalau wasiat sepertinya harus ya, Pak. Kalau apa? Kalau wasiat. Kalau wasiat, ya kamu mau nggak? Saya tanya. Enggak, Pak. Sudah, berarti nggak bisa. Karena Oh, gitu. itu tidak bisa, karena itu tidak sesuai dengan Hmm. syariat. Maka ada beberapa wasiat yang bisa tidak dilaksanakan secara paksa. Nah, tapi kalau misalnya dapatnya jatahnya 2 sama laki-laki, pasti perempuan terima. Iya, betul, Pak. Jadi kalau dikasih contoh jodoh begitu. Kalau misalnya wasiat orang tua, saya pengennya Risma ini menerima untuk di madu. Dilaksanakan nggak wasiatnya? Ya enggak lah pastinya. Ya, Pak. Ya, adil itu sudah jelas ya. Yang mengukur keadilan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Ya kayak contoh, saya berani adil jika apa namanya? Kalau misalnya mau poligami, saya siap adil. Ya adilnya bagaimana? Masing-masing orang berbeda adilnya. Gitu. Dan kan makin melebar pertanyaannya. Intinya, kalau sudah dibagikan sebelum meninggal, itu boleh. Kalau sebelum meninggal dikasih 100% ke anak yang tidak mampu juga nggak apa-apa. Karena dia masih hidup. Oh, gitu. Iya, dia masih hidup. Sudah meninggal baru dicari mana peninggalannya. Kalau udah 0 ya udah, berarti kamu masing-masing dapatnya 0. Bisa dipahami ya? Oh iya, baik Bapak. Terima kasih ya Bapak ya. Sama-sama. Udah nikah, Rismawati? Iya Bapak? Udah nikah? Udah Bapak, Alhamdulillah. Next. Oke, baik. Terima kasih kepada Karismawati yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada Bapak yang sudah memberikan penambahan jawabannya. Tuh, jadi sekali lagi kesimpulannya adalah ini perbedaan antara hibah dengan wasiat ya. Kalau hibah itu pemberian harta kepada siapa saja. Jadi hibah itu pemberian harta kepada siapa saja itu tidak terbatas ya. Dalam artian boleh memberikan kepada hak waris ataupun yang bukan ahli waris, itu boleh, namanya hibah. Dan hibah itu ini jumlahnya itu tidak maksimal, dalam artian terserah mau berapapun, enggak terbatas. Berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat itu ada batasannya, yang mana batasannya itu sampai sepertiga
harta warisan. Dan kalau wasiat itu diberikannya itu kepada bukan ahli waris, ya, bukan ahli waris. Kemudian sisanya itu baru diberikan kepada ahli waris. Itu mengenai perbedaan antara hibah dengan wasiat. Dan kenapa sih kok bagian laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan? Karena seorang laki-laki itu dia mempunyai Egois. karena dia itu memberikan beban nafkah. Tanggung jawab yang lebih besar. Ya, dia itu harus menafkahkan istrinya, menafkahkan anaknya, bahkan dia itu harus membayar mahar. Jadi keperluan seorang laki-laki itu lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Hanya Islam sangat sangat indah ya dalam mengatur segala sesuatu, itu sangat indah gitulah. Berarti pembela laki-laki ya kamu ya, Mun? Iya. Karena benar Pak, laki-laki itu lebih banyak ininya, bebannya Pak, kasihan. Kasihan ya, Masya Allah. Tapi kalau dipikir-pikir emang bener logis juga Pak, sebenarnya. Iya. Tapi kadang perempuan nggak mau melihat sisi itu ya. Iya Pak, saya juga waktu itu diajarin guru saya gitu juga. Rasa Pak, sama rasa. Kalau kesama kenapa enggak? Ya kalau warisannya hanya 1 juta dibagi 1/2 ya nggak masalah. Tapi kalau warisannya adalah 100 triliun, wah berat juga kan. Ya sudah, karena waktunya sudah habis dan saya sudah memberikan kesimpulan bahwasanya tadi sudah saya jelaskan ya. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi tentang al-irth, kemudian tirkah, faraid, dan sumber hukum nasional ya. Semoga kalian semua memahami apa yang kami sampaikan dan apa yang dosen sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan teman-teman, mohon dimaafkan ya, karena kami di sini masih belajar, masih perlu banyak bimbingan dari Bapak dosen dan koreksi dari teman-teman sekalian. Oke, kami dari kelompok 1 izin undur diri ya. Saya sebagai moderator pamit. Mohon maaf